Demikianlah para sahabat, para tabi'in, ulama salafus salih. Dalam athar diriwayatkan ini perbuatan para sahabat. Antara lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila tengah dalam orang lain sudah tidur sunyi, maka Abdullah bin Mas'ud akan bangun untuk melakukan qiyamul lail, untuk mentilawah Al-Quranul Karim, sehingga kan suara para sahabat yang bangun malam dan mereka mentilawah zikrullah macam suara lebah yang berterbangan, bergaung di ketika orang lain tidur. Demikian para sahabat, seperti tadi yang disebut dalam surah Az-Zariyat, kanu qalilan ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, kan begitu. Dan itu kanu di situ merujuk kepada para sahabat yang mempraktikannya. Kanu dalam bentuk third person, past tense verb, third person, merujuk kepada para sahabat. Karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, mereka melihat, menyaksikan apa yang dibuat oleh Rasul, dan karakter para sahabat selalu meniru apa yang Rasul buat. Kemudian seorang kibarut tabi'in, seorang tabi'in yang utama, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ditanya oleh orang, ma balul mujtahidin ahsanun nasi wujuha. Kenapa, dia kata, apa yang menyebabkan orang-orang mujtahidin, orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah ni, wajah mereka ceria, wajah mereka berseri-seri, bersinar-sinar? Jawaban beliau, qala li'annahum khalau birrahman fa'albasahum nuran min nuri. Karena mereka berkhulwat birrahman, dengan Allah yang maha pemurah. Maksudnya apa? Salat di tengah malam, munajat di tengah malam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala albasahum nura, memakaikan kepada mereka cahaya di antara cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu di dalam surah 48 ya, ayat 29 itu. Di situ Allah berfirman, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim. Dalam surah 48, yaitu surah Al-Fath, ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Maka surah 843, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Next word, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu dia. Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia, yakni para sahabat, memiliki sifat-sifat yang berikut. Yang pertama, mereka tidak bertoleransi terhadap kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan maksiat. Keras terhadap orang-orang kafir. Itu sikap para sahabat. Kedua, tetapi mereka lemah lembut, berkasih sayang sesama mukminin. Inilah karakter para sahabat yang sepatutnya kita pun meniru. Namun menurut pandangan mata saya yang sempit ini, bahawa
umat Islam sebagainya sekarang terbalik. Kepada sesama mukminin garangnya lebih garang daripada apa singa yang lapar. Tapi kepada orang kafir dia main. Bukan main. Okay. Walaupun dia orang tak minta, bagi. Bahkan ditanya kenapa you tak minta. Dan apa yang mereka minta pasti akan diperkenankan. Ini realiti sebagian umat Islam hari ini. Mereka mestinya berwala kepada mukminin, barok dari orang kafir, malah terbalik. Ya, wala kepada kafir, barok kepada orang mukminin. Musibah besar pada umat ini. Ya, sangat musibah besar. Selalu mengkata apa saja yang dikehendaki oleh non-muslim. Sama muslim, garang. Cantas saja. Ya, tutup saja paip tu. Pada sama-sama muslim. Baik. Terbalik dengan karakter para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selanjutnya, kamu lihat mereka ruku' dan sujud pada waktu malam. Tentu saja bukan ruku' dan sujud yang wajib, karena itu setiap muslim mesti salat 5 waktu kan? Sini maknanya ruk'an sujada seperti tadi yang disebut dalam surah Az-Zariyat, yang disebut dalam surah Al-Furqan tadi. Sujud, mereka rukuk dan sujud tujuannya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini tujuannya, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Mereka ini disebut oleh para ulama terdahulu sebagai ubadun fil lail wa fursanun fil nahar. Di tengah malam mereka ini para ahli ibadah. Mungkin para ahli ibadah, macam padri kalau orang Kristen barangkali, ahli ibadah. Tapi di siang hari adalah para pejuang yang tangguh, pejuang yang hebat. Dan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada generasi itu ada karena sebab apa? Mereka selalu menjaga hubungannya dengan Allah. Tiap malam, never miss to communicate with Allah. Jadi faktor yang utama, antara faktor-faktor utama mendapat kemenangan dari Allah ialah menjaga dan mengekalkan qiyamul lail. Ini sebenarnya faktor ini yang tidak ada pada sistem orang barat yang kafir. Sistem orang barat yang kafir hanya mereka menggantungkan pada kekuatan senjata konvensional yang bersifat fisikal kan. Tapi umat Islam ada faktor yang lebih penting, kekuatan dalam. Bahkan itu bukan ekstra, itu menjadi asas. Kekuatan itu dari dalam justru. Di situ sesungguhnya. Yang luaran itu nomor 2. Coba anda perhatikan, umpamanya sebagai satu contoh perang Badar. Apa yang dimiliki oleh para sahabat ketika itu? Dari sudut jumlah kuantiti mereka sedikit. Senjata, kendaraan, tak ada apa-apa. Subhanallahil karim. Kekuatan apa yang ada pada mereka? Ruhiyah. Karena mereka di waktu malam bermunajat kepada Allah.